Nama lengkapnya adalah Dr. Azhari bin Hussein. Ia lahir pada tahun 1957 di sebuah wilayah kecil di Negeri Sembilan, Malaysia, sekitar 2 tahun setelah Malaysia merdeka dari Inggris. Masa kecilnya tidak banyak tercatat dalam dokumen resmi, namun sejumlah sumber intelijen dan wawancara dengan warga lokal mengungkap bahwa Azhari berasal dari keluarga kelas menengah muslim yang religius tapi moderat. Orang tuanya dikenal sangat taat beragama, tetapi tidak ekstrim. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah daerah, dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di kampung. Lingkungan tempat Azhari tumbuh adalah lingkungan Melayu konservatif, namun tidak radikal. Sebagai anak laki-laki sulung dari beberapa bersaudara, Azhari dididik untuk menjadi teladan. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam, tekun, dan sangat menghormati orang tua. Tidak ada catatan bahwa ia bermasalah secara perilaku di masa mudanya. Yang ada justru sebaliknya, ia dikenal sangat cemerlang secara akademis. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Azhari telah memperlihatkan bakat luar biasa dalam matematika dan ilmu teknik. Ia lebih suka bermain dengan penggaris dan kalkulasi bangunan ketimbang sepak bola atau kegiatan remaja yang lainnya. Teman sekelasnya mengenalnya sebagai sosok yang sangat fokus dan nyaris tanpa celah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di sekolah negeri di Negeri Sembilan, dan kemudian diterima di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM pada tahun 1970-an di jurusan Teknik Sipil. Pada saat itu, UTM merupakan salah satu institusi teknik terbaik di Malaysia dan hanya mahasiswa dengan nilai terbaik yang bisa masuk. Sebagai mahasiswa, Azhari dikenal rajin, cerdas, dan sangat tertutup. Dia tidak banyak bergaul. Lebih sering terlihat di perpustakaan atau ruang praktek laboratorium sipil. Disinilah pondasi logika berpikir dan sistematis yang kelak ia gunakan dalam berbagai hal yang jauh berbeda mulai terbentuk. Setelah menamatkan studi S1-nya, Dr. Azhari melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia diterima di University of Reading, Inggris, salah satu universitas bergengsi di bidang teknik sipil. Disinilah ia menyelesaikan gelar PhD di bidang rekayasa sipil. Gelar doktornya menjadikan dia sebagai salah satu insinyur sipil paling muda yang paling cemerlang di Malaysia pada awal tahun 1990-an. Ia kembali ke tanah air dan langsung diterima sebagai dosen tetap di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Banyak yang menyebutnya sebagai bintang akademik karena reputasinya yang sangat bersih dan keilmuannya yang sangat sulit untuk ditandingi. Di kampus, Dr. Azhari bukan hanya mengajar. Ia juga mulai aktif menulis jurnal ilmiah dan menjadi pembimbing skripsi yang sangat disegani. Tapi yang membuatnya menonjol adalah gaya hidupnya yang sangat sederhana dan tidak suka menonjolkan diri. Tidak ada mobil mewah, tidak ada ambisi politik kampus, hanya seorang dosen muda yang hidup dengan tenang bersama keluarganya. Pada tahun 1979, dunia menyaksikan peristiwa yang mengubah sejarah pergerakan Islam global, yaitu invasi Soviet ke Afghanistan. Apa yang awalnya merupakan konflik internal, berubah menjadi simbol perlawanan dunia Islam terhadap komunisme. Seruan jihad menggema dari Arab Saudi ke Pakistan, dari Indonesia ke Malaysia. Di tengah atmosfer itu, seorang dosen teknik sipil dari Malaysia yang bernama Dr. Azhari bin Hussein mulai merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dr. Azhari yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya dan kembali ke Malaysia sebagai pengajar di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Namun di balik catatan akademiknya yang bersih, tersimpan sebuah keresahan ideologis. Banyak akademisi muslim yang pada saat itu mulai mempertanyakan, apa kontribusi kami untuk umat? Apakah cukup hanya mengajar dan juga meneliti? Sebagian memilih tetap di kampus. Namun, Dr. Azhari memilih jalan yang lain, yaitu berangkat menuju Afghanistan. Perjalanan Dr. Azhari ke Afghanistan tidak dilakukan secara terbuka. Banyak dokumen yang menyebut bahwa dia bergabung dengan kelompok relawan dari Asia Tenggara yang difasilitasi oleh jaringan Islamis regional. Beberapa di antaranya terkait dengan organisasi Darul Islam dan cikal bakal Jemaah Islamiyah. Bersama puluhan pemuda dari Malaysia dan juga Indonesia, Dr. Azhari terbang ke Pakistan. Di sana mereka menuju ke kawasan Peshawar, yaitu pintu gerbang utama bagi para jihadis internasional yang hendak memasuki Afghanistan. Peshawar pada saat itu bukan sekedar kota,
tetapi semacam hub global bagi para pejuang. Disinilah berdiri Maktab Al-Khidamat atau MAK, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh Osama bin Laden dan Abdullah Azzam untuk menyalurkan bantuan logistik, pelatihan, dan rekrutmen bagi para mujahidin asing. Meskipun tidak ada bukti resmi atau foto dokumentasi yang menunjukkan pertemuan langsung antara Dr. Azhari Husin dan Osama bin Laden, sejumlah laporan intelijen menyebutkan bahwa Dr. Azhari sempat berada dalam lingkaran jaringan logistik dan pelatihan yang memiliki hubungan langsung dengan MAK dan cikal bakal Al-Qaeda. Disinilah dia diyakini menyerap metode perlawanan, pemikiran, ideologi Salafi jihadi, dan teknik merakit bahan peledak yang kemudian menjadi ciri khasnya. Para relawan dari Asia Tenggara biasanya ditempatkan dalam kelompok tersendiri. Mereka dibina dan dilatih oleh para instruktur Arab yang lebih senior. Dalam kelompok ini, nama-nama seperti Hambali alias Ridwan Isamuddin, Nurdin M. Top, dan Dul Matin juga disebut-sebut berada dalam gelombang yang sama atau bertemu dalam lingkaran pelatihan yang mirip. Di medan pelatihan inilah, Dr. Azhari diyakini mulai menginternalisasi ideologi Osama bin Laden. Osama bin Laden pada kala itu belum menjadi tokoh teroris global seperti yang dikenal setelah 911, tetapi telah membangun reputasi sebagai pemimpin spiritual dan logistik jihad lintas negara. Dia menyampaikan narasi bahwa dunia Islam sedang diserang oleh Barat, dan bahwa satu-satunya cara untuk membela umat adalah dengan perlawanan bersenjata, termasuk ke negara-negara yang dianggap boneka Barat. Bagi Dr. Azhari, yang selama ini hidup dalam lingkungan akademik yang steril dan netral, ideologi ini tampaknya memberikan arah hidup yang baru. Dia tidak lagi sekedar insinyur. Dia menjadi bagian dari narasi besar tentang perang melawan penindasan global terhadap Islam. Dari Osama bin Laden dan jaringan pelatihan itu pula, Dr. Azhari diperkirakan mendapatkan pelajaran penting. Di antaranya, strategi sel teroris, kemudian teknik pembuatan bahan peledak kekuatan tinggi, kemudian logistik bawah tanah, dan taktik penyusupan ke negara-negara non-perang. Setelah beberapa waktu di Afghanistan, Dr. Azhari kembali ke Malaysia, tapi ia bukan lagi sebagai akademisi. Ia telah bertransformasi menjadi kader ideologis dan teknis jaringan militan. Selama beberapa tahun, keberadaannya nyaris tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Dia berpindah dari Malaysia ke Thailand Selatan, lalu ke Indonesia. Dan di titik inilah, dia mulai terlibat secara langsung dalam struktur Jamaah Islamiyah, organisasi yang secara langsung terinspirasi dari dan berhubungan dengan Al-Qaeda. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa Jemaah Islamiyah adalah cabang ideologis dari Al-Qaeda di Asia Tenggara. Mereka memiliki visi serupa, yaitu mendirikan kekhalifahan di Asia Tenggara dan menyerang kepentingan Barat serta para sekutunya. Dalam konteks ini, Dr. Azhari ditunjuk sebagai arsitek teknis atau pembuat bahan peledak utama. Keterampilan yang ia bawa dari Afghanistan terbukti jauh melampaui kemampuan lokal. Bom-bom yang dia rancang, termasuk bom Bali pada tahun 2002, memiliki presisi, kekuatan, dan skema deteksi yang sangatlah rumit, mirip dengan yang digunakan dalam serangan Al-Qaeda di luar negeri. Setelah kembali dari Afghanistan pada awal tahun 1990-an, Dr. Azhari Husin mulai mengembangkan hubungan dengan berbagai kelompok ekstremis di Indonesia. Afghanistan, dengan keterlibatannya dalam perang melawan Uni Soviet pada tahun 1980-an, tidak hanya menjadi pusat pelatihan jihad internasional, tetapi juga sebagai tempat yang membentuk pandangan radikal bagi banyak individu, termasuk Dr. Azhari. Pengalaman ini menjadikan Dr. Azhari sangat terpengaruh oleh ideologi jihad yang diajarkan oleh para pemimpin seperti Osama bin Laden dan juga pemimpin yang lainnya. Dr. Azhari tidak hanya kembali dengan pengetahuan tentang taktik militer dan pembuatan bahan peledak, tapi juga dengan tekad untuk mengubah Indonesia dan juga Malaysia menjadi negara yang sesuai dengan interpretasi radikal dari hukum Islam. Seiring berkembangnya Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir, Dr. Azhari menjadi anggota kunci dalam jaringan ini. Kelompok ini memiliki ambisi untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pusatnya. Dr. Azhari, yang memiliki latar belakang teknis, segera diakui sebagai ahli dalam perakitan bahan peledak dan juga senjata. Perannya menjadi sangat penting, karena keterampilannya dalam merancang bahan peledak yang canggih, yang dapat menyebabkan kerusakan besar-besaran dengan efisiensi yang sangatlah tinggi. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi salah satu tokoh terpenting dalam merancang dan melaksanakan aksi teror di Indonesia. Pada akhir tahun 2000,
Indonesia diguncang oleh serangkaian serangan bom yang dirancang untuk menargetkan tempat-tempat ibadah Kristen pada saat perayaan Natal. Pengeboman Natal pada tahun 2000 merupakan aksi pertama yang besar dan juga mengerikan, dengan tujuan menciptakan ketegangan antar agama di Indonesia. Serangan ini menargetkan gereja-gereja di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Pengeboman ini merupakan langkah pertama Jamaah Islamiyah dalam membuktikan bahwa mereka dapat melaksanakan serangan teror besar di Indonesia. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Dr. Azhari dengan setiap bom yang meledak, banyak laporan intelijen yang menunjukkan bahwa bom-bom tersebut dirancang dengan tingkat keahlian yang sangat tinggi, yang merupakan ciri khas dari Dr. Azhari. Pada saat itu, serangan ini tidak hanya menargetkan umat Kristiani, tetapi juga menunjukkan bahwa kelompok teroris ini berusaha menciptakan atmosfer ketakutan yang lebih besar di Indonesia. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai puluhan lainnya. Itu adalah sebuah pesan bahwa ancaman teror telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai sebuah tindakan teroris yang mengerikan, di balik itu semua terdapat strategi yang lebih besar untuk mengguncang fondasi sosial dan politik di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2003, ledakan bom yang menghancurkan Hotel JW Marriott di Jakarta mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Hotel JW Marriott adalah sebuah hotel mewah yang sering digunakan oleh ekspatriat dan diplomat asing, sehingga serangan ini sangat simbolik. Bom yang digunakan dalam serangan ini dirancang dengan sangat baik dan melibatkan perangkat peledak yang sangat kuat. Bom mobil yang digunakan dalam serangan ini membawa dampak yang sangat besar, menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 150 orang lainnya. Serangan ini merupakan salah satu aksi besar pertama yang melibatkan Dr. Azhari dalam perencanaan langsung. Sebagai seorang ahli dalam merakit bahan peledak, Dr. Azhari diyakini telah merancang bom mobil yang digunakan dalam serangan tersebut. Dalam serangan ini, Dr. Azhari bekerja sama dengan Nurdin M. Top, yaitu seorang anggota terkemuka Jamaah Islamiyah, untuk merencanakan aksi tersebut. Nurdin M. Top dan Dr. Azhari bersama dengan para anggota yang lainnya membuat Hotel JW Marriott menjadi sasaran karena hotel itu melambangkan kepentingan internasional yang hadir di Indonesia. Pengeboman Hotel JW Marriott juga menunjukkan bahwa jaringan Jamaah Islamiyah semakin memiliki pengaruh dan kekuatan dalam melaksanakan serangan teror. Penargetan terhadap hotel-hotel asing menandakan adanya pergeseran dalam taktik teroris mereka. Dari yang awalnya hanya menargetkan tempat-tempat ibadah domestik, berubah menjadi ke sasaran-sasaran internasional. Serangan ini membawa Indonesia ke dalam perhatian internasional, dan dunia mulai menyadari bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sekedar kelompok-kelompok radikal domestik. Pada tanggal 9 September tahun 2004, bom besar meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Ini adalah serangan yang sangat menargetkan negara sekutu Indonesia yang dianggap sebagai musuh oleh Jemaah Islamiyah. Pengeboman ini membunuh sedikitnya 9 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Banyak di antaranya adalah orang-orang asing. Ledakan yang sangat kuat ini adalah tanda jelas bahwa Jemaah Islamiyah memiliki kemampuan untuk merancang serangan yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Bom yang digunakan dalam serangan ini adalah bom mobil yang mengandung sekitar 600 kg bahan peledak yang menambah daya ledaknya. Dr. Azhari sangat diyakini menjadi salah satu otak di balik desain bom tersebut, yang mencerminkan tingkat keahlian tinggi dalam merakit bahan peledak yang dapat menembus pengamanan yang ketat. Target serangan ini sangatlah strategis, karena Australia merupakan salah satu negara yang mendukung Amerika dalam memerangi terorisme dan radikalisasi. Serangan ini menggarisbawahi keterlibatan Dr. Azhari dalam merencanakan dan melaksanakan serangan teror yang semakin besar dan lebih terorganisir. Dalam banyak hal, serangan ini menjadi simbol dari semakin kuatnya Jamaah Islamiyah di wilayah Asia Tenggara. Kepentingan internasional menjadi target utama, dan serangan ini membawa Indonesia lebih jauh ke dalam krisis terorisme internasional. Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, Bali, pulau yang pernah menjadi sasaran serangan terbesar pada tahun 2002, kembali menjadi tempat terjadinya serangan teror yang mematikan. 3 bom meledak hampir bersamaan di 3 lokasi berbeda di Kuta dan juga Jimbaran, 2 kawasan wisata yang populer di kalangan turis internasional. Bom-bom tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Kebanyakan korban adalah turis asing yang menjadi sasaran utama dalam serangan ini. Serangan di Bali pada tahun 2005
memiliki beberapa kesamaan dengan serangan di Bali pada tahun 2002. Tetapi pada kali ini, bom yang digunakan lebih canggih dan lebih mematikan. Dalam hal ini, Dr. Azhari kembali berperan sebagai salah satu arsitek utama di balik bom-bom yang digunakan dalam serangan tersebut. Sebagai ahli bahan peledak, dia memiliki keahlian dalam merancang bahan peledak yang dapat menghasilkan kehancuran secara maksimal. Dr. Azhari dan jemaah Islamiyah tidak hanya ingin menciptakan ketakutan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka masih bisa menyerang tempat yang menjadi simbol dunia pariwisata dan perekonomian Indonesia. Dr. Azhari tidak hanya dikenal sebagai tokoh yang sangat cakap dalam perakitan bahan peledak dan juga taktik teror, tetapi juga sebagai salah satu anggota kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang cara membangun jaringan teror yang sangatlah efektif. Melalui berbagai serangan besar yang ia rancang, Dr. Azhari memberikan kontribusi besar terhadap eskalasi terorisme di Asia Tenggara. Azhari bukan hanya seorang pelaku dalam satu atau dua serangan, tetapi dia adalah simbol dari bahaya yang datang dengan kekuatan terorisme transnasional yang mengancam stabilitas Indonesia dan negara-negara tetangga. Jejak teror yang ia tinggalkan menunjukkan bahwa di balik setiap ledakan bahan peledak dan serangan tersebut, ada pikiran yang sangat terencana dan sangat canggih yang bekerja untuk menciptakan ketakutan yang lebih luas. Pada awal tahun 2005, setelah serangkaian serangan besar yang melibatkan jamaah Islamiyah, pemerintah Indonesia mulai melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap anggota-anggota utama jaringan teroris ini. Dr. Azhari, sebagai salah satu figur yang paling berbahaya dan berpengaruh di kelompok ini, menjadi salah satu target utama dalam perburuan. Namun, sejak serangan-serangan besar yang dilakukan oleh jemaah Islamiyah, Dr. Azhari sudah lebih dari sekali berhasil menghindari penangkapan. Pada periode dari tahun 2002 hingga tahun 2005, setelah serangan besar di Bali dan serangan-serangan yang lainnya, Azhari dengan licik menggunakan keterampilan militernya untuk bersembunyi dan bergerak di antara sel-sel jemaah Islamiyah. Menurut laporan intelijen, Dr. Azhari menggunakan berbagai rumah aman atau safe house yang tersebar di berbagai kota, termasuk di Jawa dan juga Sumatera, serta memanfaatkan identitas palsu untuk menghindari deteksi dari para aparat keamanan. Dr. Azhari juga dikenal sangat hati-hati dan selalu bergerak dengan sangat cepat. Dia menghindari penggunaan komunikasi yang dapat dipantau dan memilih untuk menggunakan teknologi yang tidak mudah dilacak oleh pihak berwenang. Selama periode ini, Dr. Azhari semakin sulit ditemukan. Bahkan, meskipun ada informasi dari jaringan intelijen yang menunjukkan keberadaannya, dia tetap berhasil melarikan diri dari operasi penggerebekan yang dilaksanakan oleh Densus 88. Pada akhir tahun 2005, setelah serangkaian bom besar yang melibatkan jamaah Islamiyah, termasuk bom di Bali dan juga Jakarta, tekanan terhadap kelompok teroris ini semakin meningkat. Polisi Indonesia dengan bantuan dari berbagai badan intelijen internasional mulai bekerja lebih keras untuk melacak keberadaan Dr. Azhari dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam jemaah Islamiyah. Pengejaran Dr. Azhari kemudian menjadi prioritas utama, dan pemerintah Indonesia membentuk tim khusus di bawah koordinasi Densus 88 untuk menangani kasus ini. Tim tersebut terdiri dari pasukan-pasukan terlatih yang memiliki kemampuan untuk melacak dan menangkap individu berbahaya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Selama ini, Dr. Azhari memiliki reputasi sebagai salah satu individu yang paling licik dan sulit dilacak. Keahliannya dalam menggunakan identitas palsu dan jaringan komunikasi yang sangat tertutup menjadikan hampir dirinya tidak tersentuh. Semua ini bisa dia lakukan karena pelatihannya selama di Afghanistan. Tim Densus 88 menghabiskan berbulan-bulan dalam operasi pencarian. Mereka memfokuskan pencarian di daerah-daerah yang menjadi basis jemaah Islamiyah, seperti daerah pedesaan di Jawa Timur, daerah Poso, dan juga Sulawesi Tengah. Namun, jejak Dr. Azhari tidak mudah ditemukan, karena ia sangat berhati-hati dalam bergerak. Pada awal tahun 2006, sekitar bulan Februari, tim Densus 88 menerima petunjuk penting yang akhirnya mengarah pada penemuan jejak Dr. Azhari. Salah satu petunjuk ini datang dari informasi yang diterima dari salah satu anggota jamaah Islamiyah yang tertangkap dalam operasi sebelumnya. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa Dr. Azhari seringkali bersembunyi di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, serta sering berpindah-pindah tempat. Dengan informasi tersebut, tim intelijen Indonesia melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan mereka mulai melacak jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Dr. Azhari. Keberadaan sel-sel jamaah Islamiyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci dalam perburuan ini. Tim ini akhirnya memfokuskan pengejaran di wilayah yang dikenal sebagai tempat persembunyian kelompok teroris.
seperti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama ini menjadi sarang bagi jaringan Jamaah Islamiyah. Sementara itu, di luar Indonesia, tekanan internasional juga semakin kuat. Negara-negara yang menjadi sasaran teror Jamaah Islamiyah, seperti Australia dan Amerika Serikat, meningkatkan kerjasama intelijen dengan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, para agen FBI dan juga CIA juga dikerahkan untuk membantu menyelidiki jejak Dr. Azhari. Pada pertengahan tahun 2006, setelah hampir setahun melakukan pencarian intensif, tim Densus 88 akhirnya menemukan petunjuk yang lebih pasti mengenai lokasi persembunyian Dr. Azhari. Dari hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa Dr. Azhari kemungkinan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Malang, yang dikenal sebagai kota besar dengan banyak rumah aman, menjadi tempat ideal bagi Dr. Azhari untuk bersembunyi. Pada tanggal 7 November tahun 2006, tim Densus 88 melancarkan operasi besar-besaran untuk menggempur rumah aman yang mereka duga menjadi tempat persembunyian Dr. Azhari. Mereka mendapatkan informasi bahwa Dr. Azhari sedang berada di sebuah rumah yang terletak di kawasan perumahan di Malang. Pada malam hari, sekitar pukul 11, tim Densus 88 melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut. Namun, ketika tim Densus 88 tiba di lokasi, Dr. Azhari tidak berada di rumah tersebut. Beberapa saksi mengatakan bahwa Dr. Azhari sempat melarikan diri beberapa jam sebelum pengepungan dimulai. Pengejaran ini berlanjut hingga keesokan harinya, dan meskipun Dr. Azhari berhasil lolos dari serangan ini, langkahnya semakin terbatas. Saat itu, banyak anggota Jamaah Islamiyah yang telah tertangkap, dan jaringan mereka mulai terpecah. Pada tanggal 13 November tahun 2006, penangkapan Dr. Azhari akhirnya terjadi di kawasan Batu, yang terletak sekitar 20 km dari Malang. Dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh tim Densus 88, Dr. Azhari ditemukan bersembunyi di sebuah rumah yang terisolasi. Ketika pihak berwajib mendekati rumah tersebut, Dr. Azhari yang mengetahui kedatangan tim Densus 88 memilih untuk bertempur dan tidak menyerah. Dalam baku tembak yang sangat sengit, Dr. Azhari akhirnya gugur di tempat. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa Dr. Azhari telah tewas dalam peristiwa tersebut. Kepergian Dr. Azhari menandai berakhirnya salah satu perburuan terpanjang dan paling sulit dalam sejarah terorisme di Indonesia. Kematian Dr. Azhari membawa dampak yang sangat besar bagi Jamaah Islamiyah. Dr. Azhari, yang selama bertahun-tahun menjadi otak di balik berbagai serangan teror, meninggalkan kekosongan besar dalam struktur organisasi tersebut. Meskipun beberapa anggota Jamaah Islamiyah lainnya, seperti Nurdin M. Top, masih aktif. Kehadiran Azhari sebagai ahli bom dan juga perencana strategi sangat sulit digantikan. Pemerintah Indonesia bersama dengan bantuan dari mitra internasional terus mempersempit ruang gerak kelompok teroris ini. Dan meskipun Jamaah Islamiyah masih berusaha untuk bangkit kembali, kehilangan Dr. Azhari menandakan titik balik yang signifikan dalam perjuangan Indonesia melawan terorisme. Perburuan Dr. Azhari adalah contoh nyata dari kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam melawan terorisme. Dari serangkaian serangan teror yang mengerikan, hingga akhirnya keberhasilan dalam menangkap atau membunuh salah satu otak utama dari jaringan teroris ini, Dr. Azhari menjadi simbol dari keteguhan aparat keamanan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Keberhasilan ini, meskipun mengakhiri perjalanan Dr. Azhari, juga mengingatkan kita bahwa terorisme bukan hanya ancaman yang berasal dari individu-individu tertentu, tetapi juga dari sistem dan juga ideologi yang terus berkembang. Kematian Dr. Azhari, meskipun menjadi kemenangan besar, tidak mengakhiri ancaman terorisme di Indonesia. Namun ini adalah sebuah langkah yang besar untuk menuju pemulihan keamanan tanah air Indonesia